Halo semuanya, saya akan melanjutkan eh, pembahasan mengenai materi eh, teori himpunan ya. Jadi saya coba share screen dulu ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa? Saya sudah membahas tentang properti ya, tentang sorry tentang relationship between set atau relasi-relasi yang ada di dalam himpunan ya, seperti subset, proper subset ya yang sudah saya jelaskan. Tapi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan properti dari himpunan ya. Jadi properti dari himpunan ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah cardinality. Apa yang dimaksud dengan cardinality dari suatu himpunan? Kemudian apa yang dimaksud dengan power set dari himpunan dan apa yang dimaksud dengan Cartesian product dari himpunan. Nah, jadi yang dimaksud dengan cardinality himpunan jika suatu himpunan S berisi N, di mana N anggota himpunan N, elemen yang berbeda, maka S itu adalah suatu finite set dengan cardinality N. Jadi kalau dia berisi N distinct elemen, elemen yang berbeda, maka dia itulah cardinality dia gitu. Jadi cardinality himpunan itu menyatakan banyaknya anggota himpunan, anggota distinct dari himpunan, anggota himpunan yang berbeda. Kalau sama dihitung satu itu ya. Jadi contohnya himpunan A ini memiliki tiga elemen, yaitu dalam hal ini eh, himpunannya berisi himpunan mobil yaitu Mercedes, BMW, dan Porsche. Kemudian di sini menarik nih himpunan yang di dalamnya ada himpunan sehingga cardinality-nya itu ada 4 di sini ya karena 2,3 itu dihitung satu, 4,5 dihitung satu. Dan di sini cardinality himpunan kosong adalah nol ya. Nah, di sini cardinality-nya mulainya dari eh, 0 sampai eh, sorry di sini eh, adalah himpunan X, di mana X adalah anggota bilangan natural, dan X itu kurang sama dengan 7.000 ya. Jadi termasuk 7.000 ya. Nah, tapi di sini mulainya dari nol ya, sehingga 7.001 totalnya. Ya, 7.001. Banyaknya itu. Nah, kemudian yang ini mulai dari 7.000 sampai tak terhingga ya, sehingga ini infinity ya. Itu adalah tentang cardinality. Berikutnya adalah power subset ya. Power subset itu apakah definisi power subset ya? Power subset itu adalah himpunan yang terdiri dari semua subset dari himpunan A. Jadi power subset itu adalah himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari A. Jadi notasinya adalah 2 pangkat A atau PA atau himpunan B, demikian hingga B adalah subset dari A. Atau kita bisa melihat kalau semua kemungkinan himpunan bagian dari A di dalam apabila A adalah X, Y, dan Z, maka kemungkinannya adalah kemungkinan semua himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong, himpunan X, himpunan Y, himpunan Z, XY, XZ, YZ, XYZ, gitu ya. Nah, jadi PA ini berisi semua himpunan yang
berisi semua berisi himpunan yang terdiri dari himpunan bagian dari himpunan A itu, ya. Jadi ada himpunan kosong, ada himpunan yang terdiri dari satu elemen, dua elemen, dan juga tiga elemen. Iya. Kemudian A adalah untuk A sama dengan himpunan kosong, maka eh, oversetnya adalah himpunan yang isinya adalah himpunan kosong, ya. Kemudian kalau A adalah himpunan yang isinya himpunan kosong, maka PA-nya adalah himpunan kosong dan juga himpunan yang terdiri dari himpunan kosong. Nah, berikutnya adalah Cartesian product, ya. Cartesian product dari dua himpunan dapat didefinisikan sebagai A cross B sama dengan himpunan eh, yang terdiri dari pasangan berurutan A, B, di mana A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Tapi yang pasti A cross B ini adalah suatu pasangan berurutan. Sehingga kalau contohnya ketika kita melihat contoh di sini, jika A adalah himpunan yang terdiri dari X, Y, dan B adalah terdiri dari A, B, C, maka A cross B adalah himpunan pasangan berurutan, himpunan yang terdiri dari pasangan berurutan, yang isinya adalah X, A, X, B, X, C, Y, A, Y, B, dan Y, C. Jadi elemen pertama diambil dari himpunan A. Elemen kedua diambil dari himpunan B. Ya, seperti itu terus, ya, dan seterusnya. Nah, A cross B dengan B cross A itu berbeda, ya. Nanti kita akan jelaskan. Tapi Cartesian product dari dua atau lebih himpunan dapat didefinisikan sebagai A1, A2, A1 cross A2 cross sampai dengan AN. Itu sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, di mana AI anggota himpunan AI. Elemen AI anggota himpunan AI. Ya. Untuk setiap I yaitu 1, 2, dan seterusnya, N. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat contoh lagi, ya, bahwa Cartesian product itu kan tadi didefinisikan sebagai himpunan yang terdiri dari pasangan berurutan di mana elemen pertama diambil dari himpunan A, elemen kedua diambil dari himpunan B. Maka contoh, kita bisa melihat contoh, ya. Jika A sama dengan good, bad, dan B adalah student, prof, maka A cross B adalah good student, good professor, bad student, bad professor. Kalau B cross A adalah student good, student bad, sorry, student good, professor good, student bad, professor bad, ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi himpunan, ya. Operasi himpunan yang pertama adalah union, ya. Kemudian yang kedua adalah intersection, yang ketiga adalah difference, yang keempat adalah komplement. Kita akan melihat satu persatu. Union di antara dua himpunan A dan B berisi elemen-elemen yang ada di A, ada di B, atau ada di kedua-duanya. Misalnya di sini A union B, ya, itu adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota himpunan A atau X anggota B.
contoh union adalah A sama dengan A, B, B sama dengan B, C, D, maka A union B adalah A, B, C, D. Ya, jadi semua yang di A, semua yang di B, dan itu digabung semua. Walaupun dia ada yang double, dia tetap dihitung satu saja. Kalau intersection itu adalah berisi eh, elemen yang ada di A dan B kedua-duanya. Dalam hal ini, kita bisa mendefinisikan A irisan B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Kalau union, himpunan setiap X demikian hingga X anggota A dan or X anggota B. Jadi bedanya or sama N di sini. Dalam contoh ini, intersection himpunan kedua-duanya ini adalah himpunan B yang ada di A dan juga di B. Berikutnya adalah difference ya. Difference itu apa? Difference di antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B itu dapat didefinisikan sebagai himpunan yang ada di A tapi tidak ada di B. Elemen yang ada di A tapi tidak ada di B, sehingga kita bisa menuliskan A minus B adalah himpunan X demikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Contohnya A sama dengan A, B dan B sama dengan B, C, D. Maka kita bisa melihat X anggota A dan X bukan anggota B. Kita bisa melihat ya. Kita melihatnya dari A dulu ya. Dalam kasus ini kita melihatnya A dulu. Kita melihatnya A dulu ya. Baru kita melihat B-nya gitu. Ya, kita akan melihat A-nya dulu ya. A-nya dulu baru melihat B kalau A minus B, seperti itu caranya. Ya, contohnya ini di sini. Di sini kita melihat A-nya dulu baru melihat B ya. Kalau kita lihat contohnya di sini adalah seperti yang saya bilang tadi, kita lihat A-nya dulu. A-nya di sini ada di A, tapi dia tidak ada di B, benar nggak? Dia ada di A, benar, tapi dia tidak ada di sini, betul. Maka dia dimasukkan ke sini. B ada di A, apakah dia tidak ada di B? Oh, dia ada. Karena dia ada, dia nggak boleh dimasukkan. Dia boleh dimasukkan kalau tidak ada di B, tapi adanya di A saja. Jadi, maka yang dimasukkan di dalam A min B hanya A saja. Bagaimana dengan C dan D ini tidak dibahas dalam hal ini, karena ini hanya membahas tentang anggota dari A yang tidak ada di B. Udah gitu aja. Anggota di B yang tidak ada di A atau apa tidak dibahas di sini. Ya, jadi tidak masuk pembicaraan itu. Kemudian kalau B min A, mengapa itu adalah C, D? Karena kita lihatnya dari B-nya ya. Karena ini B minus A ya kita lihat dari B-nya. Ya, kita lihat dari B-nya ya. Ya, kita lihat dari B-nya bagaimana, lalu nanti kita akan menemukan B minus A gitu ya.
Nah, jadi dari contoh ini kita lihat B-nya. Berarti kan kalau kita lihat B-nya, apakah B ini eh, yang ada di himpunan B, apakah dia ada di A atau enggak? Oh, ada. Berarti dia tidak boleh dimasukkan ke dalam sini. Oh, C ada di B tapi tidak ada di A. Jadi ini boleh masuk. D ada di B tapi tidak ada di sini, jadi boleh masuk. Jadi C, D. Nah, di sini ada definisi juga yang mengatakan bahwa dua himpunan dikatakan disjoint jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Berikutnya, saya akan membahas tentang komplement dari himpunan. Komplement himpunan A itu dikatakan bahwa atau dikatakan merupakan elemen yang ada di universe of discourse tetapi tidak ada di A. Atau himpunan X demikian hingga X bukan anggota A. Contohnya jika universe of discourse bilangan natural maka B komplement ini nilainya adalah jika jika B komplement nilainya 250 dan seterusnya maka B-nya itu adalah selain itu ya. Jadi dari 0 sampai ke 249. Jadi dikatakan dapat dikatakan bahwa komplement himpunan A adalah yang selain ada di A atau ada dia di anggota semesta pembicaraan universe of discourse tapi dia tidak ada di A. Atau bisa dikatakan ya selain di A, selain selain merupakan anggota himpunan A. Gitu ya. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang beberapa set identity ya. Beberapa set identity penting ya. Atau beberapa formula di dalam teori himpunan ya. Formula ini sebenarnya senada dengan yang ada di apa? Senada dengan yang ada di logika matematika karena memang ada kemiripannya. Yang pertama adalah A irisan U itu adalah A ya. Jadi kalau di dalam logika U itu adalah true nilainya. Ya. Karena U nilainya true ya berarti ya jadi seperti itu memang ya. Jadi karena U adalah true ya jadi A dan true itu ya A. Sedangkan di sini kalau himpunan kosong itu di dalam teori himpunan itu nilainya adalah false ya. Jadi A union false itu adalah A. Nah, U itu universe of discourse ya, true ya. Nah, yang lain-lain ini sih sebenarnya sama saja, sama kurang lebih sama ya. Pokoknya U ini kalau U diasosiasikan ke true dan himpunan kosong itu diasosiasikan ke false. Ya lainnya hukum-hukum sama saja berlaku semua ya. Nah, dan termasuk juga absorption law ya. Kalau saya pribadi jarang menggunakan absorption law ini. Ya, ini jangan lupa complement law ya juga. Kalau union A complement ya, maka dia nilainya adalah true. Ya. A complement itu negasi A sama dengan negasi A. Jadi A or negasi A itu adalah true. Kalau A dan negasi A adalah false. Ya, saya menganalogikan ini semua dengan teori himpunan, ya, teori logika matematika supaya mempermudah pemahamannya. Sekarang kita akan membahas tentang eh, contoh ini ya, tentang contoh.
Pada contoh ini kita akan mempelajari mengenai soal ya. Soalnya adalah tunjukkan atau apabila diketahui A dan B adalah suatu himpunan, maka tunjukkan apakah A irisan B itu dia apakah subset dari himpunan A. Apakah A irisan B adalah subset dari himpunan A atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan ini ya? Untuk membuktikan ini kita menggunakan definisi dari subset ya. By definition dari subset itu definisinya seperti ini. Untuk setiap X, jika X anggota A, maka X anggota B. Ya, sehingga kita perlu membuktikan ya, for all X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Loh, kok bisa A irisan B? Karena di sini yang berupa A-nya ini adalah yang ini kan. Yang berupa A ini yang ini. Ini yang berupa B ya. Maka pertanyaan seperti ini. Untuk setiap X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Nah, untuk membuktikan itu, kita perlu mengambil nilai X yang arbitrary but fix, ya kita bisa mengambil nilai X diganti C, diganti A, atau X0, ya. Tetapi kita harus membuktikannya, harus membuat suatu universal instantiation, ya. Kita harus membuktikan, kalau kita ingin membuktikan semua X, berarti kita bisa ambil nilai arbitrary but fix dari X itu jadi X0 jadi seperti ini. Nah, untuk membuktikan apakah untuk membuktikan X0 anggota A irisan B maka X0 anggota A, maka kita assume X0 anggota A irisan B dan kita proof X0 anggota A. Nah, kemudian by definition dari A irisan B, kita bisa membuktikan X anggota A dan X anggota A. Kita bisa menggunakan definisi ini X anggota A dan X anggota B, maka kita memperoleh X0 anggota A dan X0 anggota B. Kenapa? Karena eh, definisi A irisan B itu adalah X anggota A dan X anggota B. Jadi kalau X0 anggota A eh, intersection B, A irisan B, maka kita bisa memperoleh X0 anggota A dan X0 anggota B. Kemudian kita bisa menggunakan aturan simplifikasi uh, di dalam logika matematika, maka kita memperoleh X0 anggota A terbukti ya, karena kita disuruh membuktikan ini X0 anggota A ini. Nah, jadi dengan demikian contoh pertama ini sudah selesai mengenai pembuktian apakah A irisan B ini adalah subset dari himpunan. Ada beberapa soal-soal yang lain ini ya. Eh, untuk latihan ya, kita akan membahas pada video yang berbeda lagi ya. Demikian, terima kasih.